Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Kira-kira apa itu bahaya-bahaya yang bisa mudah untuk kita bisa sadar gitu? Ya, silakan Pak Indra. Tanpa kita sadari, rokok ini adalah pintu gerbang menuju narkoba. Oh, luar biasa. Ya, kalau orang pengguna narkoba pasti mereka mulai dengan rokok. Iya. Ya kan? Nah, efek tadi saya katakan, efek dari rokok itu memang jangka waktunya tidak seperti orang yang pengguna narkoba yang overdosis dalam waktu saat itu juga langsung bisa mungkin langsung ya mengalami gangguan kesehatan, bahkan bisa kalau fatal mengalami kematian. Kalau rokok ini kan mempunyai jenjang waktu yang cukup lama. Bahkan ada yang perokok dari kecil, usia tua pun masih bisa bertahan. Masih bertahan. Nah, walaupun dia perokok aktif. Nah, pertanyaan tadi Pak Sri Tonga katakan, apa sih dampak bahayanya? Ya, dampak bahayanya kita ketahui tadi saya katakan penyakit-penyakit pembuluh darah jantung, koroner, penyakit stroke, penyakit hipertensi, itu banyak peranan dari rokok ini. Kanker, ya kan perubahan-perubahan sel yang tadi dari sel baik menjadi sel yang tidak baik, jadi tumor. Bahkan kalau tumor menjadi lebih ganas, dia itu disebut kanker, itu akan mempengaruhi sangat kesehatan kita terganggu. Jadi oleh sebab itu tidak harus kita perhatikan efek baiknya, tapi kita lihatlah jangka panjang akibat daripada rokok itu mempengaruhi kesehatan kita secara menyeluruh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu sangat mempengaruhi. Kalau kita lihat bicara kanker sekarang, orang yang perokok itu banyak sekali mengalami kanker pada lidah. Kanker pada pita suara, bahkan kanker paru-paru. Ya. Itu paling banyak yang dialami oleh seorang perokok yang aktif. Seperti itu kira-kira. Stroke bisa menyebabkan penyumbatan atau bisa terjadi. Karena memang kita lihat zat-zat yang beracun tersebut yang ada di kandungan rokok sekitar 4.000 sampai 5.000 zat beracun tersebut sangat mempengaruhi kerja pembuluh darah kita. Banyak terjadi sumbatan, kerjanya juga tidak lancar dalam mendorong pembuluh darah kita ke seluruh otak, ke seluruh tubuh kita, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebenarnya sudah sangat jelas bahwa bahaya-bahaya rokok itu sudah sangat disampaikan informasinya kepada seluruh masyarakat ya. Contohnya kanker, stroke, penyakit jantung dan lain-lain ya. Jadi sudah sangat jelas memang itu sudah bukti bahwa itu dampak dari kebiasaan merokok ini ya, Pak Indra ya. Ya bahkan kalau kita lihat sebagai seorang laki-laki bisa mengalami impotensi dini. Impotensi juga, iya. Impotensi dini itu bisa terjadi pada seorang yang perokok. Bahkan kalau saya katakan juga seorang yang perokok juga bisa mengalami penuaan lebih awal. Ya, kalau kita bisa bandingkan lah, oh ini seorang perokok kok kelihatan lebih tua. Iya. Bahkan juga bisa saya katakan kasus-kasus kebakaran juga banyak terjadi daripada orang yang suka merokok tapi lupa mematikan rokoknya, langsung tertidur di samping tempat tidur, itu banyak juga terjadi kasus-kasus seperti itu. Jadi itu memang bahaya-bahaya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita tahu bahaya ini sangat jelas dan sudah diinformasikan kepada kita, pastinya kita harusnya lebih sadar ya karena bahaya rokok itu sangat berbahaya. Tadi Pak Indra sebutkan bahwa ada perokok aktif. Iya. Ada perokok aktif. Kalau ada aktif berarti ada juga pasif. Kan begitu ya. Kira-kira bedanya apa ini ya Pak Indra ya? Dan mana yang lebih berisiko ini? Ya, boleh dijelaskan? Kami ingin jelaskan. Kalau perokok aktif adalah orang yang
merokok secara aktif, yang dimasukkan ke dalam mulutnya dikeluarkan sendiri asapnya tersebut ya. Kalau perokok pasif adalah orang yang ada di sekitar kita, di mana asap yang kita keluarkan itu dia juga menghirup. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang lebih diuntungkan? Apakah perokok aktif atau pasif? Kalau saya aktif, saya lihat di ujung rokok tersebut ada menggunakan filter. Ya kan? Betul? Filter, ya. Filternya ada. Tapi ujung pembakaran daripada rokok tersebut yang kemana-mana itu tidak menggunakan filter. Iya. Jadi zat yang beracun yang saya hirup adalah perokok aktif. Ada filternya. Itu sudah ada filternya. Sedangkan di ujung rokok yang asapnya kemana-mana yang bisa itu dihirup oleh istri saya atau anak saya atau keluarga saya tanpa filter. Dan itu racunnya lebih banyak. Itu lebih berbahaya. Iya, lebih banyak. Nah, kalau mau dikatakan mana lebih berbahaya, otomatis di ujung rokok tersebutlah yang tanpa filter itu yang kemana-mana yang dihirup oleh perokok pasif itulah yang lebih dikatakan lebih berbahaya. Kedua, kenapa perokok pasif dikatakan jauh lebih berbahaya atau sama bahayanya dengan perokok aktif? Daya tahan tubuh perokok aktif dan perokok pasif itu berbeda. Ibaratnya seperti ini. Kami yang di udara biasa, dia udara Bandung sejuk. Tiba-tiba kami pergi ke daerah yang pantai, yang panasnya luar biasa, yang kami tidak tahan apabila tidak menggunakan air condition, itu akan mengalami suatu masalah dalam tubuh kita. Bisa ada yang mengerti ya. Tapi kalau saya yang sudah biasa dengan udara panas, itu daya tahan tubuh saya sudah adjustable, sudah terbiasa. Berbeda dengan orang yang tidak pernah dengan udara panas. Datang, langsung ada perubahan, langsung ada rasa protes dalam diri kita. Panas sekali. Oh, saya nggak suka asapnya, batuk. Saya langsung batuk tiba-tiba pada saat saya masuk dalam satu ruangan yang ada perokok aktifnya. Saya langsung, aduh, kok rasa baunya berbeda. Tubuh saya langsung memberikan alarm kepada otak. Oh, ini tidak baik buat kamu. Kalau kamu mau, lebih bagus kamu menghindar, seperti itu. Atau kamu langsung batuk, terbatuk-batuk. Itu menandakan bahwa tubuh kita berbeda dengan orang yang perokok aktif. Jadi mau dikatakan berbahaya, lebih berbahaya bisa, mau sama berbahaya juga bisa. Tergantung gimana kondisi tubuh kita. Jadi perokok pasif itu, dia tidak merokok, tapi dia tinggal di lingkungan yang merokok. Yang ada asap-asap rokok juga. Betul. Jadi bisa lebih berbahaya juga kan begitu ya? Iya. Bisa lebih berbahaya juga. Oke, jadi kita sudah memahami bahaya dari perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi saya pikir jalan satu-satunya kalau kita tidak perokok, kalau kita melihat orang perokok, apa yang kita lakukan kalau begitu, Pak Indra? Sebenarnya sudah ada undang-undang oleh pemerintah kota bahwa perokok aktif itu dilarang merokok di ruangan-ruangan umum. Saya kasih contoh di restoran, di mall juga sudah ada larangan, di angkutan umum juga sudah tidak ada, bahkan di pesawat terbang juga sudah. Itu ada aturannya ya Pak? Sudah ada aturannya, ada undang-undangnya, ada undang-undangnya, nanti ada kena denda, ada undang-undangnya, dan itu ada pidananya juga di sana. Jadi memang bagi perokok aktif memang sudah lebih disingkirkan di dalam satu ruangan khusus buat mereka. Kalau kita lihat juga di bandara-bandara sudah ada ruangan khusus untuk smoking perokok. area gitu ya, smoking area yang begitu seperti ya. itu. Jadi memang kita sudah tidak bebas juga merokok di tempat umum seperti itu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.
sehat, pilihan kita.